Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Solehah. Saya dari program studi PGMI. Di sini saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat, di mana saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang ruang lingkup dan cabang-cabang filsafat. Selamat datang di ilmu filsafat yang mengupayakan kita untuk berpikir setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan seluas-luasnya. Sering kita mendengar filsafat sebagai disiplin ilmu yang usang dan hanya relevan di masa lalu. Tapi hari ini, mari kita ubah pandangan itu. Faktanya, filsafat yang secara etimologis berarti cinta akan kebijaksanaan adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Sejak Yunani kuno, pertanyaan fundamental filsafat telah menjadi fondasi bagi sains, politik, seni, hingga teknologi yang kita kenal sekarang. Di era yang serba cepat, peran filsafat justru semakin krusial. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) atau isu keadilan sosial memerlukan landasan filosofis yang kuat. Tanpa itu, kita akan kehilangan kompas moral untuk merefleksikan konsekuensi dari kemajuan tersebut. Maka dari itu, video ini akan menguraikan secara sistematis apa saja pilar-pilar utama filsafat dan bagaimana pilar-pilar ini melahirkan cabang-cabang ilmu yang spesifik. Filsafat itu punya 3 pilar utama yang menjadi ruang lingkupnya. Pilar pertama, ontologi. Pilar kedua, epistemologi. Dan pilar ketiga, aksiologi. Pilar yang pertama yaitu ontologi, sering disebut metafisika. Ini adalah fondasi paling mendasar karena ia mengkaji hakikat keberadaan serta realitas. Ia adalah fondasi dari semua pengetahuan, sebab mustahil untuk mengetahui sesuatu tanpa terlebih dahulu memahami apa yang dapat diketahui, yaitu sesuatu yang ada. Definisi ontologi. Plato mendefinisikan ontologi itu sebagai idealisme. Plato berargumen di sini bahwa realitas sejati adalah non-material, yaitu ide dan pikiran. Bagi Plato, dunia ide adalah nyata, sementara dunia fisik hanyalah bayangan. Definisi ontologi yang kedua menurut Demokritus, di mana Demokritus itu mendefinisikan materialisme, berpendapat bahwa yang nyata hanyalah materi. Pikiran dianggap hanyalah fungsi kompleks dari otak. Definisi ontologi menurut Descartes yaitu mengusulkan adanya 2 substansi fundamental atau dualisme dan mencoba menjelaskan bagaimana keduanya berinteraksi. Pilar yang kedua adalah epistemologi atau teori pengetahuan yang berfokus pada sumber, batasan, serta validitas. Jika ontologi bertanya apa yang ada atau sesuatu yang ada, epistemologi bertanya bagaimana kita tahu apa yang ada. Disinilah terjadi pertarungan abadi. Apakah kebenaran sejati berasal dari akal murni atau rasionalisme? Atau apakah pikiran kita saat lahir hanya lembaran kosong, tabula rasa yang diisi oleh pengalaman indrawi atau empirisme? Memahami epistemologi membantu kita membedakan pengetahuan yang valid dari sekedar opini. Pilar terakhir adalah aksiologi, studi tentang nilai. Pilar ini memandu kita bagaimana manusia seharusnya bertindak dan bagaimana manusia menilai sesuatu. Aksiologi terbagi 2. Etika, yang fokus pada moral dan perilaku. Misalnya, apakah tindakan benar berdasarkan kewajiban atau konsekuensinya? Dan estetika, yang fokus pada keindahan dan seni. Aksiologi adalah kompas moral kita, terutama saat menghadapi isu etis teknologi.
Tiga pilar tadi tidak berdiri sendiri, sebaliknya mereka melahirkan cabang-cabang spesifik yang mengaplikasikan pemikiran mendalam ke berbagai bidang ilmu. Cabang-cabang filsafat yang paling spesifik yaitu filsafat ilmu, filsafat politik, serta filsafat bahasa. Cabang yang pertama yaitu filsafat ilmu, yang berakar dari epistemologis. Filsafat ilmu memiliki fungsi yaitu menguji metode, struktur, dan batasan sains. Filsafat ilmu menguji validitas ilmiah melalui konsep seperti falsifikasi dari Karl Popper. Popper berpendapat bahwa ciri khas ilmu sejati bukan terletak pada kemampuan teori untuk dibuktikan benar, melainkan pada kemampuannya untuk diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Pandangan ini krusial untuk membedakan antara ilmu pengetahuan dan pseudoscience. Konsep yang kedua yaitu paradigma dari Thomas Kuhn. Kuhn berargumen bahwa sains tidak berkembang secara linear, tetapi melalui serangkaian revolusi ilmiah di mana satu paradigma digantikan oleh yang lain. Ini menunjukkan bahwa ilmuwan bekerja dalam kerangka epistemologis yang terkait oleh sejarah dan masyarakat. Cabang yang kedua yaitu filsafat politik, berakar kuat dari aksiologi atau etika. Filsafat politik fokus pada keadilan, kekuasaan, dan pemerintahan. Secara esensial, ia menerapkan nilai moral ke dalam struktur masyarakat. Ini menjawab pertanyaan, apa bentuk keadilan yang paling baik? Contoh klasik adalah konsep keadilan John Rawls, yang menggunakan alat analitis etis untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Cabang yang terakhir yaitu filsafat bahasa. Cabang ini meneliti hubungan antara bahasa, pikiran, dan realitas. Ia beririsan dengan ontologi dan epistemologi, mempertanyakan apakah bahasa hanya mendeskripsikan realitas, atau justru membentuk kita memandang realitas itu sendiri. Di era digital, ini menjadi kunci untuk menganalisis retorika politik dan cara kerja AI dalam memproses makna. Selamat berpikir sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, dan seluas-luasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.